Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil tidak apa-apa. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat semua? Ya. Iya Kang. Alhamdulillah. Ya, Itu baik, yang kita Pak. harapkan ya, apapun kondisinya, mungkin di masa pandemi ini yang kita harapkan kita sehat selalu, ya tetap menjaga kondisi, menjaga imun, ya agar kita tetap bisa melaksanakan aktivitas kita setiap hari dengan baik, ya. Semuanya sehat. Kemudian boleh diaktifkan kameranya dulu. Di masa pandemi sekarang ini ya kita tetap harus optimis, harus semangat, harus menjalankan kehidupan ini dengan baik ya. Karena suatu kondisi pandemi sehingga kita tidak melakukan apa-apa atau tidak menghasilkan apa-apa ya. Karena waktu kita ini akan terus tuh hal positif apa yang bisa kita lakukan ya, misalnya belajar, kemudian membantu orang tua, bisa di kebun misalnya ya, atau kalian punya aktivitas lain yang positif ya, itu bisa dikembangkan setiap hari. Jadi hari ini kita akan membahas tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah pelayaran bangsa Eropa. Kalian masih ingat tentang perjalanan bangsa Eropa? Siapa yang masih ingat? Silahkan. Bangsa Eropa mana saja yang sudah melakukan pelayaran ke Indonesia? Bangsa mana? Portugis. Iya, bagus Riana. Terus siapa lagi? Bangsa mana lagi? Spanyol. Oke. Apa itu kolonialisme? Kolonialisme merupakan suatu sistem ketika suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain. Ya, suatu Menguasai biasanya disebut dengan koloni. ya, bagus. Kayak contoh rempah-rempah ya, mungkin sudah tidak asing bagi kalian ya. Jadi macam-macam rempah itu ada apa saja yang kamu tahu? Cengkeh, lada, Ya, Awet makanan. apalagi jahe, Pak, kunyit, jahe, ya, terus serai, serai, apalagi laos. Nah, itu Pak, laos, rempah-rempahnya Pak yang saya tahu. kopi, ya, Ya Pak, kopi. dan sebagainya, dan masih banyak lagi sebenarnya. Apa itu? Thomas Stamford Raffles, ya, Raffles, ya kita kenal dengan nama Raffles, ya kita kenal dengan nama sebutan Raffles. Ini kan tentang materi yang Bapak sampaikan tadi sebelum kita nanti masuk ke tugas ya. Enggak kayak. Nggak ada. Ada.
Alfat, ada pertanyaan, Pak? Ya udah Pak. Baiklah, kalau tidak ada ya silakan. Ini untuk tugas kelompok. Ya satu kelompok. Ya satu kelompok minimal 2 orang, maksimal 3 orang. Ya tugasnya yaitu melalui kegiatan analisis materi yang kita sampaikan tadi. Ya nanti didukung dari sumber lain. Coba nanti Pak sampaikan tadi ya, silakan kalian sambil diskusi. Kalau kurang jelas Bapak ulangi lagi. Melalui kegiatan analisis materi, peserta didik mampu menyimpulkan minimal 4 hal yang menjadi latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Ya. Kemudian 2, membuat kesimpulan tentang dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Untuk waktu diskusi Bapak beri waktu 10 menit cukup? Cukup ya? Ya, ya silakan sambil Bapak menyiapkan materi online-nya. Kalian diskusi dengan temannya, bisa didukung dari materi dari sumber lain. Kalau ada yang sudah selesai bisa dipresentasikan ya, atau kalian bacakan ya. Silakan Bapak tunggu. Kak, diskusi. Gimana? Sambil diskusi, kalau ada kesulitan boleh disampaikan ya. Sambil menunggu hasil diskusi, gimana? Gimana Fernia? Iya Fernia, apa yang pertanyaan? Soalnya ya? Nggak jadi. Gak jadi. Jadi Pak. Oke, gak jadi. Nggak jadi. Bapak ulangi lagi kalau belum jelas. Tugasnya ya. 1. Melalui kegiatan analisis materi, peserta didik mampu menyimpulkan minimal 4 hal yang menjadi latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. 2. Membuat kesimpulan tentang dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Nanti kalau sudah selesai boleh tunjuk tangan atau hidupkan mic-nya untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil dari
diskusinya. Ya, sambil menunggu kalian diskusi, ini coba Bapak Sam Alfat sudah siap ya? Untuk presentasi ya. Yang nomor 1 tadi Iya. kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia Iya. adalah di perdagangan rempah-rempah langsung sumber. Yang kedua, saya perdagangan maupun basis militer yang mengaruh mengambil sebanyak mungkin kekayaan sumber daya suatu wilayah yang siap turut campur dalam urusan politik. Apa itu doang, Pak? Oke. Yang lain? Bagus sekali ya. Jawaban dari Alfat tadi. Lebih dari 4 bahkan tadi yang diminta 4 bisa menjawab lebih dari 4. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan atau kurang setuju dengan pendapat Alfat tadi. Mari kita simpulkan. Tapi coba dari kalian dulu yang tentang materi kita hari ini. Kalian simpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan? Iya, silakan. Dampaknya apa, Vernia? Dampak dari penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia adalah kerja paksa dan kerugian bagi para petani. Iya, kerugian bagi Pribumi, gitu, Pak. bangsa pribumi ya, sehingga orang pribumi mengalami penderitaan, yaitu dampak sosial. Dampak yang lain, dampak politik misalnya apa? Dari pemerintahan yang berbentuk kerajaan berubah menjadi pemerintahan gitu. Oke. Kekuasaan yang berubah dari kerajaan ke pemerintahan. Iya, betul sekali, tepat sekali. Jadi pemerintahan yang sebelumnya di Indonesia ini terdiri dari banyak kerajaan ya, kerajaan itu ditaklukkan oleh Belanda ya, sehingga kerajaan itu di bawah kekuasaan pemerintah Belanda. Ya begitu ya. Ini kesimpulan sudah ya. Marilah kita menutup sore hari ini dengan berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Alfa, terima kasih Riana, terima kasih Vernia, terima kasih Selvi, terima kasih Frestika. Ya semoga kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Boleh meninggalkan min. Ya, terima kasih. Oke, sip. Tutup, Pak. Ya.